Jenis tenaga kerja yaitu tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih. Adapun perbedaan dari tenaga kerja tersebut adalah yang pertama, tenaga kerja rohania, yaitu tenaga kerja yang cenderung lebih memanfaatkan kemampuan otaknya dalam bekerja. Tenaga kerja ini biasanya adalah orang yang bekerja di tempat yang relatif bersih dan nyaman seperti perkantoran. Contohnya, manajer perusahaan, direktur, maupun pejabat negara. Yang kedua, tenaga kerja jasmania. Tenaga kerja jasmania adalah tenaga kerja yang dituntut untuk menggunakan tenaganya dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, buruh suatu pabrik maupun buruh tani. Yang ketiga, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaannya, di mana jenis tenaga kerja ini harus memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu, baik dengan pendidikan formal maupun non-formal. Contohnya dokter, guru, pengacara, polisi, dan sebagainya. Yang keempat, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan hanya membutuhkan pelatihan terlebih dahulu sebelum dapat bekerja. Pada umumnya, jenis tenaga kerja ini telah ditempa oleh pengalaman dan keterampilan sebelumnya karena dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya tukang pahat, tukang jahit, supir, dan montir. Yang kelima, tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Pekerjaan dapat dilakukan bagi yang memiliki kemauan. Contohnya tukang sapu, tukang sampah, tukang parkir, kuli panggul, dan kuli bangunan. Yang ke-6, tenaga kerja tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan terlebih dahulu. Tenaga kerja ini adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja dan memiliki kemauan. Contohnya kuli, buruh angkut, buruh pabrik, pembantu, dan tukang beca. Adapun masalah ketenaga kerjaan di Indonesia yaitu rendahnya kualitas kerja, tingginya pengangguran, jumlah angkatan kerja yang tidak stabil dengan kesempatan kerja, dan persebaran kerja yang tidak merata. 1. Masalah ketenaga kerjaan terjadi muncul karena jumlah angkatan kerja yang besar menyebabkan terlambatnya penyelenggaraan pembangunan ekonomi. 2. Kualitas tenaga kerja relatif rendah disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah. 3. Lapangan kerja yang kurang. Kemudian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu 1. Mendirikan pusat pelatihan kerja. 2. Peningkatan kualitas pendidikan. 3. Memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir 4. Pemerataan lapangan pekerjaan. 1. Upaya minimum tiap-tiap daerah berbeda karena tingkat ekonomi pada masing-masing daerah berbeda. Yang kedua, tingkat pengangguran di Indonesia lebih tinggi karena 1. Lapangan kerja yang kurang. 2. Rendahnya kualitas kerja. Dan 3. Rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh pekerja. Dampak yang ditimbulkan: 1. Menyebabkan masyarakat tidak dapat meminimalkan tingkat kesejahteraan. 2. Menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. 3. Pengangguran tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan 4. Menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. 5. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Cara mengatasinya yaitu memindahkan para pengangguran ke tempat yang lebih membutuhkan. 2. Membuka pendidikan dan pelatihan bagi para pengangguran. 3. Menyediakan pengumuman lowongan kerja yang cepat, mudah, dan terjangkau. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi modern dan meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja.